pembentukan band ini dimulai sejak tahun 1996. Seperti pemuda pada umumnya yang sering nongkrong-nongkrong, kala itu mereka tengah berkumpul di sebuah warung kecil di pinggiran kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pada waktu itu, Maki bersama teman-temannya yaitu Eki, Gatot, Muhammad Nur Rohman, dan Michael berencana bikin band, dan tercetuslah nama Ungu. Namun kala itu posisi vokalis bukan diisi oleh Pasha, melainkan diisi oleh Michael. Saat itu band yang masih seumuran Jagung tersebut mulai longgar. Tepatnya pada tahun 1997, tiba-tiba Pasha Bender, Grab, Hengkang dan digantikan oleh Roman. Di tahun yang sama, Roman sebagai drummer memilih untuk Hengkang dari Ungu. Dirinya memilih untuk fokus dalam band metalnya yang bernama Garux. Posisi drummer pun kemudian digantikan oleh Ichad. Dan di tahun berikutnya, Michael yang berposisi sebagai vokalis juga memilih Hengkang. Dirinya memutuskan untuk keluar dari Ungu karena memiliki kesibukan lain. Di tahun 1999, sejak saat itulah vokal Ungu diisi oleh Sigit Purnomo atau yang lebih dikenal dengan Pasha Ungu. Kala itu mereka bertemu dengan Anang Hermansyah yang kemudian memperkenalkan Ungu kepada produser Handi Santoso yang saat itu menjabat sebagai Managing Director PT Warner Music Indonesia. Akhirnya band Ungu pun mendapat kontrak kerjasama dengan pihak Warner Music Indonesia. Membahas sedikit Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, beliau lahir di Donggala pada tanggal 27 November 1979. Dengan tampang kece badai, tak heran beliau mengawali karirnya sebagai model, lalu merambah muncul di beberapa iklan televisi, main sinetron, dan kala itu pernah bergabung dengan beberapa band sebelum bergabung dengan Ungu. Tidak banyak yang tahu bahwa Pasha pernah menjadi juara 2 lomba azan se-Sulawesi Tengah. Halnya Ariel Peter Pan yang berhenti berkuliah di Universitas Parahyangan Bandung, Duta Sheila on Seven pun sama memilih berhenti di UGM. Dan tidak ketinggalan, Pasha Ungu pun yang berkuliah di Aba Abi memutuskan untuk berhenti kuliah dan memilih berkarir di dunia musik. Kembali ke topik awal, akhirnya band Ungu pun merilis album perdana, Laguku, tahun 2002. Di album perdana ini saja, Ungu sudah meraih Platinum Award dengan terjual sebanyak 150.000 kopi. Tetapi sayang, pada saat persiapan peluncuran album yang kedua, tiba-tiba Eki yang dari awal memotori band ini memutuskan untuk keluar dan digantikan oleh Onci. Setelah selesai penggarapannya, album Ungu yang kedua, Tempat Terindah 2003, resmi dirilis. Album ini mendulang sukses dengan penjualan mencapai 80.000 kopi di 4 bulan pertama setelah diluncurkan. 2 tahun setelahnya, band asal Jakarta ini meluncurkan album ketiga yang berjudul Melayang 2005. Album ini mendongkrak popularitas Ungu di kancah permusikan Indonesia. Lalu Demi Waktu 2005 yang menjadi single andalan telah mengantarkan Ungu meraih beberapa penghargaan penting. Salah satunya penghargaan MTV Exclusive Artist versi MTV Indonesia Award 2005. Beberapa label perusahaan rekaman Malaysia sempat memperebutkan hak edar single Demi Waktu di negaranya. Ujung kemenangan album ini ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan album pop rock, duo atau grup terbaik di SCTV Award 2007. Ungu pernah merilis mini album bertema religi yang berjudul Surgamu 2006. Mini album Surgamu mendapatkan apresiasi yang sangat baik bahkan oleh mantan wakil presiden Yusuf Kala. Untuk kesekian kalinya, Ungu membuat gebrakan di industri permusikan. Album keempat yang berjudul Untuk Selamanya 2007 dirilis di 4 negara sekaligus, yaitu di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Album ini mengusung Kekasih Gelapku 2007 sebagai single andalan dan sukses mengantarkan Ungu sebagai band paling ngetop di ajang SCTV Music Award 2007. Sebelum merilis album studionya, Ungu terlebih dulu merilis album religi Para Pencarimu 2007, Aku dan Tuhanku 2008, album studio Penguasa Hati 2009 tampil agak berbeda dengan album-album sebelumnya. Karena single andalan Hampa Hatiku 2009, Ungu memasukkan unsur musik dangdut. Ketenaran Ungu telah membawa para personilnya sebagai ikon di berbagai iklan di layar kaca. Ungu juga banyak menyumbangkan beberapa lagunya sebagai original soundtrack film.
dari Coklat Strawberry 2007, Ayat-Ayat Cinta 2008, hingga Sang Pemimpi 2009. Setelah sekian tahun hanya menjadi penyumbang soundtrack film, band beranggotakan 5 personil ini mencoba bertukar giliran dengan menjadi pemerannya. Ungu akhirnya mendapat tawaran dari seorang produser untuk membintangi film berjudul Purple Love 2011. Di film ini Pasha yang mengisi posisi vokal menjadi aktor utama bersama Nirina Zubir. Musisi Arlonsi Miraldi atau yang kerap disapa Onci mengawali karir bermusik bersama grup band Punky Kopral. Meskipun begitu, nama Onci justru mulai melambung semenjak ditetapkan sebagai gitaris tetap Ungu. Onci mengingat dengan jelas kejayaan yang berhasil diraihnya saat ngeband bareng Pasha CS itu. Rasa-rasanya tiada hari tanpa manggung dari satu kota ke kota lainnya. Basis penggemar mereka, Request di Indonesia pun boleh dibilang cukup besar. Sayangnya, band yang hits dengan lagu Demi Waktu itu memutuskan vakum di puncak popularitas. Sang vokalis Pasha memilih terjun ke politik praktis sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah, dan rehat dari dunia musik. Onci bilang, vakumnya Ungu meninggalkan dampak besar bagi kehidupannya. Dia bahkan sempat membuat band baru, Polmax, untuk terus menjaga eksistensi karirnya di dunia musik. Tak hanya itu, kekinian suami Endita itu juga membentuk duo bareng rekan bandnya di Ungu yang bernama Enda dan Onci dengan alasan serupa. Nah, itulah perjalanan awal mula band Ungu yang hits dengan lagu-lagu cintanya dan juga kaya akan lagu-lagu religiusnya. Doakan semoga band Ungu terus berkarya dan bisa meramaikan khasanah permusikan Indonesia lagi. Oke, sekian. See you. Bye-bye.